Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita jumpa lagi di saat ini. Dan saat ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 13, dan akan kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami akan membaca dan mendengarkan firman. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami membaca dan kami mendengar, kami mengerti, memahami, mendalaminya, dan kemudian kami memperlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Berbicara saat ini bagi kami Bapa, karena kami mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukannya dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagian orang berpikir bahwa gereja adalah hanya untuk mereka, atau gereja itu hadir adalah khusus di kalangan mereka sendiri saja. Tidak boleh ada orang lain di gereja itu. Tidak boleh pendeta ataupun majelisnya harus jalan ke orang lain, kemana-mana untuk memberitakan Injil Tuhan. Ada orang berpikir bahwa gereja ada hanya khusus untuk diri mereka ataupun persekutuan mereka saja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah sebuah konsep berpikir yang salah. Dan saya membayangkan bagaimana kalau konsep berpikir yang salah seperti ini, ketika saat itu ada untuk jemaat di Antioquia,
maka saya percaya Injil tidak akan sampai di Papua. Injil tidak akan sampai pada kita dan kita tidak akan mungkin menikmati hari-hari hidup di atas Injil Tuhan. Kita tentunya ada di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Kenapa? Karena Injil tidak akan pernah menjamah kita. Karena orang-orang Antiokhia tidak mengizinkan para rasul-rasul mereka untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan. Kalau sampai pemikiran ini ada dan kemudian itu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat di Antiokhia, sudah tentu Injil itu akan langsung dipadamkan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita belajar dari perikop pembacaan kita di saat ini. Ada sesuatu yang baik. Selain jemaat di Antiokhia yang mau membuka diri terhadap penyebarluasan Injil Tuhan, mereka mengizinkan rasul-rasul mereka untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan. Tapi hal lain yang kita lihat dan akan kita belajar dari perikop pembacaan kita di saat ini adalah bagaimana sikap dan kehidupan para pemimpin. Hal yang pertama kita catat di sini adalah para pemimpin yang memiliki kedekatan dengan Allah. Kalau tadi kita baca perikop pembacaan kita tadi, di situ terlihat bahwa baik Barnabas, baik Simeon, Lukius, tapi juga Menahem dan Saulus ataupun Paulus, mereka mempunyai kedekatan dengan Allah. Mereka ada melakukan sebuah persekutuan. Mereka berdoa dan berpuasa secara bersama-sama. Artinya, mereka mempunyai disiplin rohani yang baik. Mereka boleh mengajar kepada jemaat di Antiokhia. Mereka boleh menyampaikan Injil Tuhan. Tapi mereka pun mempunyai disiplin diri sendiri bahwa mereka harus mempunyai ruang. Mereka harus mempunyai waktu khusus mereka dengan Tuhan. Mereka mempunyai kedekatan dengan Allah. Hal yang kedua yang kita catat bahwa dari para pemimpin ini, mereka ketika mempunyai kedekatan dengan Allah, mereka hendak mencari pimpinan Tuhan. Itu membuktikan bahwa ketika mereka ada dan hadir sebagai seorang pemimpin, mereka tidak mengandalkan logikanya, mereka tidak mengandalkan intelektualnya, mereka tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mereka selalu mencari Tuhan, mencari apa keinginan, apa maksud, apa kehendak daripada Tuhan. Mereka hendak mencari pimpinan Tuhan terhadap setiap pemberitaan yang hendak dan yang akan mereka lakukan ke depan. Dan yang ketiga, mereka adalah para pemimpin yang taat kepada Tuhan. Ketaatan mereka kepada Tuhan adalah bahwa tetap mereka punya disiplin rohani. Mereka tetap mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketaatan mereka itu diwujudkan bahwa saat Tuhan memerintahkan untuk mereka harus mengutus Barnabas dan Saulus untuk pergi dan menyebarluaskan Injil Tuhan, maka mereka taat terhadap keputusan Tuhan saat itu. Mereka sepakat, bagian yang keempat, mereka adalah para pemimpin yang sepakat terhadap panggilan Tuhan. Mereka sepakat untuk betul-betul hanya mengutus Barnabas dan juga Saulus. Mereka taat sebagai para pemimpin, sebagai orang yang mencari Tuhan, sebagai orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Bahwa Tuhan hanya mengutus Barnabas dan Saulus. Sementara Lukius, tapi juga Simeon, Menahem, mereka tidak iri hati, mereka tidak cemburu ketika diutus Barnabas dan juga Saulus. Disinilah menunjukkan ketaatan mereka. Disinilah menunjukkan kesepakatan mereka untuk menerima panggilan Tuhan. Dan saat itulah Barnabas dan Saulus betul-betul melakukan panggilan daripada Tuhan.
Nah, ini adalah sebuah contoh dan teladan yang terbaik yang kita lihat dari para pemimpin di Antioquia pada saat itu. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Bagaimana kehidupan para pemimpin di saat ini, mulai daripada keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga? Bagaimana kehidupan kepemimpinan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, dalam tugas tanggung jawab dengan talenta-talenta dan karunia-karunia yang ada pada kita, yang Allah percayakan kepada kita? Bagaimana kehidupan kepemimpinan kita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pelayanan kita sebagai pendeta, sebagai guru jemaat, sebagai majelis jemaat penatua syamaat, bahkan sebagai badan pelayan unsur? Bagaimana kepemimpinan kita? Apa yang sudah dan yang akan kita lakukan di tengah-tengah kepemimpinan kita? Apakah contoh dan teladan daripada para pimpinan di Antioquia ini kita sudah lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Maka hari ini dalam perikop pembacaan kita, hal yang pertama, kedekatan dengan Allah haruslah kita miliki. Sebagai para pemimpin, mulai dari tengah-tengah rumah tangga, ayah, ibu, suami, istri. Kemudian di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, apapun itu, kalau kita bertindak sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita menjadi pemimpin yang mempunyai kedekatan dengan Allah. Karena ketika kita mempunyai kedekatan dengan Allah, kita mempunyai disiplin rohani yang baik, maka otomatis kita akan berusaha mencari pimpinan Tuhan. Kita akan berusaha untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan, apa seluruh tugas tanggung jawab kepemimpinan yang Allah percayakan kepada kita. Kita akan bisa mencari tahu bahwa memang Tuhan akan melakukan segala sesuatu dan kita taat kepada Tuhan, serta kita sepakat melakukan pekerjaan pelayanannya. Biarlah dengan kepemimpinan kita, kita diberkati. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk bagian firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan artikan lebih jauh, sempurnakan firman ini lebih jauh bagi kami. Tuntun dan sertai perjalanan kehidupan kami, bentengi pagari kami. Dan biarlah walaupun dalam keadaan pandemi virus COVID-19 ini, tapi semua orang-orang yang percaya dan yang sering kali menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, mereka akan Tuhan jaga, lindungi, sertai. Mereka yang ada di dalam menangani virus ini akan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, takut Tuhan, supaya dapat menanganinya dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan semua pada Tuhan. Peribadatan yang kami lakukan pun Tuhan terima, menjadi berkat dalam seluruh kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga serta jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, program atau siaran khotbah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.